Halo sahabat Cahaya Buddha dimanapun Anda berada dari seluruh penjuru Indonesia. Temukan 3 makanan super terbaik yang membantu para lansia terhindar dari kram, memperkuat otot, dan meningkatkan mobilitas. Pelajari bagaimana telur, pisang, kacang-kacangan, dan biji-bijian dapat meningkatkan kesehatan otot dan mencegah kram secara alami. Kram kaki merupakan masalah umum di kalangan lansia yang menyebabkan ketidaknyamanan dan frustrasi. Bangun di tengah malam dengan kram kaki yang menyakitkan atau mengalami kekakuan otot dapat berdampak serius pada mobilitas dan kualitas hidup. Untungnya, makanan yang tepat dapat membantu mengendurkan otot, meningkatkan sirkulasi, dan mencegah kram sebelum terjadi. Dalam video ini, Cahaya Buddha akan membahas 3 makanan super teratas yang membantu lansia terbebas dari kram, menjaga otot tetap kuat, dan meningkatkan mobilitas secara keseluruhan. Mari kita bahas lebih dalam tentang nutrisi yang luar biasa yang ditawarkan oleh telur, pisang, kacang-kacangan, dan biji-bijian, beserta kiat-kiat praktis tentang cara memasukkannya ke dalam pola makan Anda. Telur, sumber protein dan vitamin yang luar biasa. Peran protein dalam kesehatan otot. Kelelahan otot merupakan penyebab utama kram, dan protein sangat penting untuk perbaikan dan pemeliharaan otot. Lansia sangat rentan terhadap kehilangan otot karena sarkopenia terkait usia, yang meningkatkan kemungkinan terjadinya kram dan kelemahan otot secara keseluruhan. Telur merupakan sumber protein lengkap yang mengandung ke-9 asam amino esensial. 1 butir telur berukuran besar menyediakan 6 gram protein berkualitas tinggi yang membantu membangun kembali serat otot dan mengurangi kelelahan otot. Hal ini meningkatkan efisiensi kontraksi otot, sehingga mengurangi frekuensi kram. Vitamin D dan penyerapan kalsium. Vitamin D sangat penting untuk penyerapan kalsium dan kontraksi otot. Tanpa vitamin D yang cukup, kelemahan otot, kram, dan bahkan nyeri kronis dapat terjadi. Lansia sering mengalami kram kaki yang lebih sering dan parah karena kekurangan vitamin D. Kuning telur secara alami mengandung vitamin D yang mendukung kesehatan tulang dan otot. Meskipun paparan sinar matahari adalah cara terbaik untuk memproduksi vitamin D, banyak orang dewasa yang lebih tua menghabiskan lebih sedikit waktu di luar ruangan, sehingga sumber makanan menjadi penting. Mengonsumsi telur dapat membantu menjaga kadar vitamin D yang optimal, sehingga mengurangi risiko kram. Fungsi saraf dan vitamin B12. Vitamin B12 berperan langsung dalam fungsi saraf. Ketika kadar B12 rendah, sinyal saraf menjadi terganggu, yang menyebabkan kejang otot, kesemutan, dan kram. Telur mengandung B12 dan kolin, yang bekerja sama untuk mendukung kesehatan saraf dengan mengisolasi serabut saraf dan meningkatkan komunikasi antara otot dan saraf. Hal ini memastikan kontraksi dan relaksasi yang lancar, mencegah kram terkait neuropati yang umum terjadi pada penderita diabetes dan manula. Berapa banyak telur yang harus dikonsumsi lansia? Penelitian menegaskan bahwa konsumsi telur dalam jumlah sedang 6 hingga 7 butir telur per minggu aman bagi kebanyakan orang dan tidak berdampak signifikan terhadap kadar kolesterol pada lansia yang sehat. Bagi mereka yang memiliki masalah jantung atau kolesterol tinggi, konsultasi ke dokter sangat dianjurkan. Namun, mengganti daging olahan dengan telur tetap bisa menjadi pilihan yang menyehatkan jantung. Menyertakan telur dalam makanan Anda dapat membantu menyeimbangkan nutrisi dan mendukung pemulihan otot di malam hari, sehingga mengurangi kram di malam hari. Pisang, sumber kalium dan magnesium. Pentingnya kalium untuk kontraksi otot. Kalium merupakan mineral penting untuk kontraksi otot, sinyal saraf, dan keseimbangan cairan. Ketika kadar kalium turun terlalu rendah, hipokalemia, otot menjadi lebih rentan terhadap kejang dan kram. Pisang merupakan salah satu sumber kalium alami terbaik. 1 pisang berukuran sedang mengandung sekitar 420 mg, yang merupakan 12% dari asupan harian yang direkomendasikan. Dengan mempertahankan kadar kalium yang tepat, pisang membantu mengatur kontraksi otot dan mencegah kejang. Peran magnesium dalam relaksasi otot. Magnesium sangat penting untuk relaksasi otot dan fungsi saraf. Magnesium membantu mengurangi rangsangan otot, mencegah kram tiba-tiba. Setiap pisang mengandung 32 mg magnesium yang membantu mencegah ketegangan dan kejang otot.
Karena banyak lansia tidak mendapatkan cukup magnesium, mengonsumsi pisang bersama dengan makanan kaya magnesium lainnya seperti kacang-kacangan dan sayuran hijau dapat membantu mengurangi kram otot dan meningkatkan pemulihan. Mengurangi kram kaki di malam hari. Kram kaki nokturnal yang terjadi pada malam hari sering dikaitkan dengan ketidakseimbangan elektrolit, sirkulasi yang buruk, dan dehidrasi. Makan pisang 1 hingga 2 jam sebelum tidur dapat membantu mengendurkan otot, menyeimbangkan elektrolit, dan mengurangi kejang di malam hari, sehingga mendukung kualitas tidur dengan mengurangi ketegangan otot. Vitamin B6 untuk fungsi saraf dan pemulihan otot. Vitamin B6 merupakan nutrisi penting untuk kesehatan sistem saraf. Vitamin ini membantu mengatur neurotransmitter yang mengendalikan gerakan otot, mengurangi peradangan, dan meningkatkan produksi sel darah merah, sehingga otot menerima oksigen yang cukup. Setiap pisang menyediakan 0,4 mg vitamin B6, hampir 30% dari kebutuhan harian untuk lansia. Kadar vitamin B6 yang rendah dapat menyebabkan peningkatan kram dan kejang otot akibat disfungsi saraf dan berkurangnya produksi energi. Pisang, sebagai sumber vitamin B6 alami, membantu mencegah masalah otot yang berhubungan dengan saraf. Rekomendasi asupan pisang untuk lansia. Asupan pisang yang ideal bervariasi, tetapi secara umum, 1 pisang per hari menyediakan cukup kalium dan magnesium untuk mendukung kesehatan otot. 2 pisang per hari dapat bermanfaat bagi mereka yang sering mengalami kram otot. Lansia penderita diabetes harus mengonsumsi pisang secukupnya bersama makanan kaya serat seperti kacang-kacangan atau biji-bijian utuh untuk menghindari lonjakan gula darah. Bagi mereka yang sering mengalami kram otot, mengonsumsi 1 pisang setiap hari, tetap terhidrasi, dan menjaga pola makan seimbang dapat meningkatkan fungsi otot secara signifikan dan mengurangi frekuensi kram. Kacang-kacangan dan biji-bijian. Pilihan yang kaya nutrisi, kandungan magnesium dan kalium. Kacang-kacangan dan biji-bijian mengandung banyak magnesium, kalium, protein, dan lemak sehat, sehingga sangat baik untuk dikonsumsi sebagai tambahan makanan untuk mencegah kram. Kandungan magnesium per porsi 1 ons meliputi biji labu, 168 mg, kacang almond, 77 mg, dan kacang mete, 74 mg. Kandungan kalium per porsi 1 ons meliputi pistachio, 290 mg, kacang almond, 200 mg, dan kacang mete, 160 mg. Mengonsumsi segenggam kecil kacang-kacangan setiap hari dapat membantu memulihkan kadar magnesium dan menjaga otot tetap rileks. Mendukung sirkulasi dan mengurangi peradangan. Lemak sehat dalam kacang-kacangan dan biji-bijian mendukung aliran darah, memastikan otot menerima cukup oksigen dan nutrisi agar berfungsi dengan baik. Asam lemak omega 3 yang ditemukan dalam kacang kenari dan biji rami mengurangi peradangan otot, sementara lemak tak jenuh tunggal dalam kacang almond dan kacang mete meningkatkan sirkulasi. Sirkulasi yang baik mengurangi risiko kram, terutama di malam hari. Manfaat anti peradangan. Kacang-kacangan dan biji-bijian mengandung antioksidan dan senyawa anti peradangan yang mengurangi stres oksidatif pada otot, menurunkan peradangan, dan mendukung kesehatan otot jangka panjang. Bagi para lansia yang mengalami nyeri otot kronis atau radang sendi, menambahkan kacang kenari, biji rami, dan kacang almond ke dalam makanan mereka dapat memberikan manfaat anti peradangan alami. Kacang dan biji terbaik untuk mencegah kram kaki. Biji labu, kandungan magnesium tertinggi 168 mg per ons, kacang almond, sumber magnesium dan kalium yang baik. Pistachio, salah satu kacang terbaik untuk kalium 290 mg per ons. Kacang mente, kandungan magnesium dan lemak sehat yang tinggi untuk sirkulasi. Kacang kenari, kaya akan omega 3 yang mengurangi peradangan otot. Asupan yang direkomendasikan dan pertimbangannya. Meskipun kacang-kacangan dan biji-bijian sangat bergizi, kacang-kacangan dan biji-bijian juga padat kalori, jadi kontrol porsi sangat penting. Segenggam kecil,
1 ons. Kacang-kacangan per hari, sekitar 20 kacang almond atau 2 sendok makan biji-bijian disarankan. Mengonsumsi kacang-kacangan dan biji-bijian bersama makanan membantu penyerapan nutrisi dan keseimbangan elektrolit. Mengonsumsi kacang-kacangan dan biji-bijian sebelum tidur dapat mengurangi kram kaki di malam hari, dan mengonsumsinya setelah berolahraga membantu mengembalikan elektrolit yang hilang dan membantu pemulihan otot. Efek samping dan solusi yang mungkin terjadi. Kandungan kalori tinggi. Makan kacang-kacangan secara berlebihan dapat menyebabkan penambahan berat badan, jadi pengendalian porsi sangatlah penting. Kacang asin atau kacang olahan. Kandungan natrium yang tinggi dapat menyebabkan dehidrasi, meningkatkan risiko kram. Alergi. Beberapa orang mungkin memiliki alergi kacang, jadi sumber magnesium dan kalium alternatif harus dipertimbangkan. Masalah pencernaan. Kandungan serat yang tinggi dalam kacang-kacangan dan biji-bijian dapat menyebabkan kembung atau rasa tidak nyaman pada lansia dengan pencernaan sensitif. Memilih kacang yang tidak asin, mentah, atau dipanggang kering, dan memakannya secukupnya dapat membantu memaksimalkan manfaat kesehatan otot tanpa efek samping. Kesimpulannya adalah, bagi para manula yang ingin mengurangi kram otot secara alami, memasukkan telur, pisang, kacang-kacangan, dan biji-bijian ke dalam pola makan, mereka dapat menjadi strategi yang efektif. Telur menyediakan protein esensial, vitamin D, dan B12, untuk kesehatan otot dan saraf. Pisang menyediakan kalium dan magnesium untuk mengatur fungsi otot dan mengurangi kejang. Kacang-kacangan dan biji-bijian memberikan kombinasi kaya magnesium, kalium, lemak sehat, dan manfaat anti radang untuk mendukung relaksasi otot dan kesehatan secara keseluruhan. Dengan mengelola pola makan mereka secara cermat, para manula dapat meningkatkan fungsi otot secara signifikan, mengurangi frekuensi kram, dan mempertahankan mobilitas yang lebih baik.